Polisi segera bergerak cepat setelah sinyal gelang pelacak Yunsu terdeteksi di sebuah lokasi tertentu. Tim langsung menuju titik tersebut. Sementara di dalam penjara, suasana berubah jadi kacau. Seluruh tahanan diperiksa satu persatu untuk mencari keberadaan Moen yang tiba-tiba menghilang dari selnya. Keadaan semakin heboh, petugas menyisir setiap ruangan, lorong, hingga ruangan tertutup. Namun hasilnya nihil, Moen benar-benar menghilang. Sementara itu, Dong-hun dan pengacara Yunsu menerima kabar bahwa Yunsu kembali terlibat masalah. Yunsu ditangkap di sebuah tempat yang tak jauh dari rumahnya. Dia sempat mengatakan bahwa ada orang yang mengejarnya, namun mereka tidak percaya dan akhirnya mereka membawa Yunsu ke rumah sakit. Pengacara Yunsu datang membawa Sop karena Sop terus menangis mencari ibunya. Yunsu sendiri masih dalam perawatan medis karena kondisinya yang belum stabil. Di sisi lain, polisi bersama pengacara Yunsu meninjau ulang rekaman dashcam mobil di lokasi terakhir Yunsu terlihat. Sang pengacara dengan tegas akhirnya membela kliennya. Ia menegaskan bahwa Yunsu tidak bermaksud melarikan diri, melainkan dia berada dalam situasi darurat yang mengharuskannya melanggar aturan gelang tersebut. Tak hanya itu, pengacara Yunsu menemukan rekaman CCTV yang menampilkan seseorang yang benar-benar mencoba menyusup ke rumah Yunsu. Bukti ini juga memperkuat pembelaan mereka, dan akhirnya argumen tersebut diterima. Yunsu tidak diproses atas pelanggaran gelang tersebut. Ketika akan pulang dari rumah sakit, tanpa sengaja mereka bertemu Dong-hun dan juga detektif Ryu. Dalam pertemuan singkat itu, Dong-hun memberitahu Yunsu bahwa Moen menghilang dari selnya. Dan juga ditemukan foto Yunsu dan juga pengacaranya yang ada di koran dicoret-coret oleh Moen. Namun Yunsu dan pengacaranya memilih untuk diam dan tidak meresponnya. Dan mereka langsung pulang. Di sisi lain, setelah kehebohan di penjara, akhirnya Moen ditemukan. Moen ternyata ditemukan di ruang perawatan medis. Dia dilarikan ke sana karena meminum obat tidur dalam jumlah besar. Dan ternyata selama ini dia telah mengaku sulit tidur dan meminta obat yang ternyata dia kumpulkan dan dia minum secara sekaligus. Malam harinya, Yunsu kembali bergelut dengan pikirannya sendiri. Ia mencoba mengumpulkan potongan kenangan yang masih tersisa di ingatannya. Dengan tangan gemetar, dia menggambar wajah-wajah orang yang terasa mencurigakan dalam ingatannya. Sedikit demi sedikit, semua sketsa itu mengarah pada satu sosok, yaitu Moen. Yunsu berasa kecewa karena dalam pikirannya, Moen lah yang benar-benar melakukan semuanya. Waktu Yunsu pun semakin sempit, sidang banding sudah ada di depan mata, dan dia merasa kebenaran terus menjauh darinya. Setelah kondisinya membaik, Moen dipindahkan kembali ke sel tahanan umum bersama tahanan lainnya. Sementara itu, Dong-hun belum berhenti. Dia terus mencari celah berharap menemukan kesalahan Yunsu. Dari hasil penyelidikan, Dong-hun akhirnya menyadari satu hal yang sangat penting, di mana Yunsu malam itu benar-benar sedang mengejar seseorang dengan jaket bertudung. Ketika Dong-hun melihat gambar-gambar yang dibuat Yunsu, kecurigaannya kembali muncul. Dalam pikirannya, muncul dugaan bahwa Yunsu dan Moen mungkin telah membuat sebuah perjanjian rahasia. Dan keesokan harinya, Dong-hun menemui Moen, yang kebetulan pengacara Moen juga berada di sana. Tanpa basa-basi, Dong-hun mengungkap bahwa Yunsu melanggar aturan gelang tahanan pada malam kejadian kepada Moen. Dan kemudian dia menyindir secara halus bahwa orang yang bertudung yang dikejar oleh Yunsu adalah Moen. Karena di malam yang sama, Moen juga tidak sedang berada di selnya. Jadi, Dong-hun beranggapan dengan waktu sesingkat itu, Moen mendatangi Yunsu ke rumahnya. Namun tatapan Moen tetap tenang, dia tidak ada rasa panik sedikit pun, dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hari persidangan kasus pembunuhan dokter gigi oleh Moen pun tiba. Yunsu dan pengacaranya hadir di ruang sidang untuk menyaksikan persidangannya. Sejak awal, Moen terlihat sangat santai, seolah tidak pernah merasa bersalah atas perbuatannya. Namun di tengah persidangan, Dong-hun menangkap sesuatu yang janggal. Ia melihat Moen sedang menatap kamera kecil yang ada di depannya dan kemudian dia bergerak dan seolah-olah sedang menyampaikan sesuatu di depan kamera tersebut. Karena merasa ada sesuatu yang tidak beres, Dong-hun segera meminta hakim menanyakan apa yang Moen bicarakan di depan kamera tersebut. Dengan senyuman tipis dan suara yang tenang, Moen menjawab. Dengan lantang dia mengatakan, "Waktumu tidak lama lagi, jangan berpikir yang aneh-aneh." Kata-kata itu terdengar sederhana, namun yang jelas, pesan itu bukan untuk hakim, melainkan untuk Yunsu.